Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video tentang berita politik hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama. Salah satu pendemo yang jadi kaki tangan PDIP mewek syukur demi nasi kotak serta 40.000 sekarang nangis. Siapa ini? Nangis. Diledek lagi ya. Nangis. Satu kata buat kalian, mampus. Pak, Bapak kok kayak gitu? Bapak mewakili kami. Satu kata buat kalian. Satu kata buat mahasiswa, tulis kolom komentar. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena ternyata ambisi jadi presiden toh Pak. Pakainya sekarang pansosnya di kasus korupsi Pertamina itu kelihatan banget ya. Cari sensasi saja teman-teman. Di salah satu podcast barusan saya lihat itu lewat di beranda saya, itu Pak Ahok itu dengan sangat-sangat terang benderang, dengan secara kelihatan ada sedikit ambisius, mengatakan bahwa saya ingin menjadi presiden. Di podcast siapa itu? YouTuber kalau nggak salah, aku juga lupa namanya teman-teman. Dia mengatakan ingin menjadi presiden, dan saya menduga pasangannya adalah Ahok teman-teman. Ahok lagi, Anies. Jadi kalau disingkat Anies Ahok jadi apa ya teman-teman? Anes atau ngenes? Enggak. Nisok atau Nisa. Jadi apa? karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak. Pede banget Pak. Mungkin kalau dulu saya dukung Pak Ahok ya, tapi sekarang saya menjadi jadi petugas partai ya, oga. Kalian siap pilih Ahok jadi presiden teman-teman 2029? Tulis kolom komentar. Ini bakal seru. Ahok Anies melawan Pak Prabowo Gibran. Wow, ini baru memang torang boko abis. Deddy Sitorus mengancam mundur Pak. Tahu kalian, Deddy Sitorus mengancam mundur. Kok iso? Jangan dilama-lamakan lah. Kenapa nggak dari kemarin? Ngancam nih. Nggak mama, nggak anak, sama aja tukang ngancam. Nggak mama. Yang sebelah sana ngancam mau datang ke KPK sampai sekarang nggak datang-datang. Giliran anak buahnya ngancam mau mundur-mundur, kok nggak mundur-mundur? Mundurlah. Jangan lama-lama. Terus nanti 2029 nggak usah mencalonkan diri lagi ya. Tapi ku bayangkan lah, biar tahu kalian, kalau dunia perpolitikan gak ada orang-orang model si Deddy ini, sepi. Sepi. Jadi kalau menurut aku secara pribadi nggak usah lah dulu mundur kawan. Nggak ada bahan berita nanti. Cemana mau dibilang khas tuh udah masuk. Guntur Romli udah dipecah. Nggak ada lo nggak rame. Aduh, jadi kawan ini mengancam untuk mengundurkan diri karena apa? Ya, karena dia berpendapat bahwasanya pemilu tahun kemarin itu adalah pemilu paling brengsek. Menurut dia. Menurut dia. Deddy. Tuh, saya suka dia menyusul khas tuh. Penghina Presiden Prabowo tertangkap setelah buron seminggu. Elah, sampai buron seminggu. Lah, itu satu lagi di belakang kenapa? Takutan nangis. Cemen amat. Sampai pelukan kayak Teletubbies. Malu kan?
tanggung resiko lah. Oh. Gayanya seolah-olah kebal hukum, seolah-olah kayak gimana gitu ya. Kalau kemarin Pak Jokowi bisa lah kan gitu kan, karena Pak Jokowi orangnya baik kali. Baik kali Pak Jokowi. Itu banyak yang menghina dia, selalu memaafkan ya. Ini Prabowo coy. Prabowo ini coy. Iya teman-teman ya, saya itu benar-benar ya kalau memang seperti ini jadi optimis ya dengan para pembenci-pembenci, penghina-penghina pemerintah yang mereka sudah kemas hinaan, cacian, olok-olok mereka itu dengan satu kata, yaitu demokrasi, kritikan, rakyat bersuara ya. Mereka kemas itu dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kritikan, tapi di dalamnya itu olok-olokan, fitnahan, hujatan, cacian kepada pemerintah. 10 tahun rakyat itu sudah jengkel dengan tindakan mereka teman-teman. Dengan ketidakpastian hukum di negeri ini menindak tegas mereka. Kalian tahu orang bahkan sampai mau mengancam untuk membunuh Presiden Pak Jokowi waktu itu. Orang mengancam mau memenggal kepalanya. Itu ujung-ujungnya apa? Ditangkap kemudian klarifikasi video minta maaf. Bahkan ada yang jadi duta. Gimana itu teman-teman? Itu kan miris. Tapi kalau sekarang itu benar-benar sudah ditindak dengan tegas, itu adalah satu hal yang positif. Pak, ajar aja. Ya biarkan mereka bangun fitnahan dan penggiringan opini soal pembungkaman rakyat yang bersuara. Itu hanya menurut mereka saja. Ternyata itu bukan suara kritik dari masyarakat, tapi hinaan yang ditujukan kepada pemerintah. Bisa tentu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus untuk membereskan republik ini. Sungguh sekali. Aduh, gayanya tuh teman-teman ya. Kemarin sewaktu menjabat di Pertamina jadi macan bisu. Sekarang jadi macan kesurupan katanya. Aduh. Pak, lucu aja teman-teman ya. Lucu. Ya, Bapak ini ternyata punya ambisi yang begitu kuat untuk menjadi presiden nanti. Ya gak ada salahnya sih teman-teman. Kalau dari partai PDIP mau mengusung Ahok, pasangan dengan Ganjar kah? Gak mungkin. Mungkin saja berpasangan dengan Anies Baswedan. Karena kita melihat bahwa chemistry antara Anies dan PDIP sekarang sudah 11-12. Sudah satu frekuensi mereka yang dulu itu seperti langit dan bumi, kutub utara, kutub selatan. Seperti air dan minyak, tidak bisa bersatu. Apalagi Ahok dengan Anies. Ahok keluarkan statement, tidak ada ceritanya Ahok dengan Anies bersatu. Meanwhile, rangkul-rangkulan mereka teman-teman bersama mendukung Pramono Anung atas perintah siapa? Perintah partai, petugas partai kan. Kalau sudah diperintah, integritas pun langsung jadi ke belakang, langsung bersatu mereka teman-teman ya. Ngeri. Prabowo berteriak, hidup Jokowi. Balasan Jokowi, hidup. Itu saya percaya orang yang paling sakit hati di Indonesia ketika Pak Prabowo menyerukan hidup Jokowi adalah Amin Rais. Prabowo. Kemudian ada adegan lagi, ratusan anggota Partai Gerindra meneriakkan slogan-slogan terima kasih pada Pak Jokowi dan lain-lainnya. Bukan gitu Pak. Oh ya Pak, sering-sering dengar lagu supaya jiwanya agak sedikit kena relaksasi Pak. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi. Gitu dong Pak, nadanya kayak gitu. Bukan, coba kita dengar nadanya tadi. Ya, meneriakkan slogan-slogan terima kasih pada Pak Jokowi dan lain-lain. Teman-teman, kalian bisa potong ini penggalan video ini. Kalian potong penggalan video dan kemudian kalian berikan caption Amin Rais tobat menyanyikan lagu terima kasih kepada Pak Jokowi. Bisa jadi itu. Saya lupa apa lagunya itu. Lupa. Jadi mengharapkan pemerintahan
Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Seperti kata Harapan sia-sia. Aduh, kata dalam lagu Ojo Lamis bawa lagu karangan Kinarto Sabdo, itu ada kata-kata kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketiga. betul Ini nadanya seperti itu. menanti Saya nggak tahu lagunya tumbuhnya ya. jamur di musim kemarau. Ini padanan dari Pak. Nah, sudahlah teman-teman ya, saya nggak mau dengar lama-lama ocehan dari bapak ini ya. Ya, pokoknya orang yang paling sakit hati ketika Pak Prabowo kemarin teriak hidup Jokowi, ya Amin Rais. Kedua siapa teman-teman? Faisal Assegaf. Ketiga, Refli Harun. Para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini selalu tidak menang dalam segala sisi. Mereka memberikan serangan bertubi-tubi kepada Pak Jokowi yang kita lihat itu semakin masif terorganisir ketika dari Pilpres kemarin. Itu sia-sia. Selalu yang menjadi pemenang itu keluar sebagai pemenang adalah Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi bukan berhadapan dengan mereka saja, tapi Pak Jokowi berhadapan dari kader partainya sendiri dan ketua partainya waktu itu Pak Jokowi masih bergabung dengan PDIP. Diserang habis-habisan oleh Hasto, oleh siapa lagi ya? Adian Apitupulu teman-teman ya. Mereka secara kompak mengatakan, memberitakan sebuah berita yang mereka di dalamnya sendiri saling menolak kebenarannya. Mengatakan bahwa Pak Jokowi datang kepada Bu Mega dan minta 3 periode. Dan secara bersama-sama mereka mengeluarkan statement tersebut. Di sisi yang lain ketika Puan Maharani yang adalah anak dari ketua partai mereka sendiri ditanya soal apakah Pak Jokowi datang untuk meminta 3 periode. Dia lantas mengatakan tidak. Serangan-serangan terorganisir kepada Pak Jokowi itu bukan datang hanya dari satu pihak saja, tapi berbagai pihak dari utara, barat, timur dan selatan teman-teman. Itu benar-benar penyerang Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi selalu keluar dari setiap pertempuran dan menjadi seorang pemenang. Kita bisa melihat bahwa orang-orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, dan kelompok-kelompok mereka, anak-anak Abah, itu benar-benar hari ini tidak mendapatkan apa-apa. Kita melihat bahwa Pak Jokowi sudah menang atas Prabowo dan Gibran juga, teman-teman. Dan kita melihat bahwa partai PDIP semakin hari semakin kehilangan kepercayaan dari para masyarakat. Bahkan sekjen mereka itu langsung jadi tersangka dan ada beberapa kader-kader mereka yang sudah ditangkap karena kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi itu orang yang baik, teman-teman. Kalau mau pikir, dulu Pak Jokowi dikeroyok oleh berbagai macam pihak, orang-orang dari HTI, FPI, seperti ya mereka-mereka yang teman dari para akademisi, teman-teman. Serang Pak Jokowi aja habis-habisan secara terstruktur, terorganisir, dan pola mereka itu seperti kita bisa melihat itu seperti kalau satu gagal kita akan ciptakan opini baru dan terus-menerus agar supaya masyarakat membenci Pak Jokowi. Tapi sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap mendapatkan cinta dari masyarakat karena masyarakat Indonesia sudah paham betul siapa mereka ini. Makanya Pak Jokowi akan selalu keluar sebagai pemenang karena beliau selalu memberikan hal-hal yang positif berbeda dengan mereka. Fitnah, hujat, caci maki, mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Pak Jokowi dan beliau tidak membalas. Yang membalas siapa? Tuhan yang membalas, kedua rakyat yang membalas. Silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye.